kalau memang pas lagi habis ya makan juga keladi sama ubi. Dan kalau mereka masyarakat tuh kalau sudah mereka memberikan ubi, keladi, sayur-sayuran, buah-buahan, cabai sama kita tuh itu suatu penghargaan sama kita. Dan itu kita jadi mereka tidak punya uang untuk membayar kita dengan pelayanan. Jadi mereka membayarnya dengan bukan dibayar sih, ucapan terima kasih mereka dengan memberikan. Oh, berarti semua pelayanan itu pun semuanya free ya sebenarnya ya? Gratis semua pengobatan di sana, tidak ada bayar. Dan tidak bisa buka praktek juga, nggak mungkin juga. Maka masyarakat kan mau bayar pakai apa kalau bukan? Nggak bisa. Jadi makanya semua gratis. Ada nggak pengalaman ada satu case penyakit yang itu memang cukup berat dan kamu tidak bisa selesaikan di Puskesmas itu dan harus dioper ke mana gitu? Oh, ada beberapa kali ya sering juga. Karena kan memang kita keterbatasan SDM dan keterbatasan fasilitas kan. Makanya kalau kita nggak mampu kita kirim. Banyak kan sebenarnya kalau di sana jujur aja banyakkan doa sih sebenarnya. Mengandalkan doa bagaimana nanti kalau lihat. Kalau kita pernah beberapa kali dapat kasus udah pasrah sama sekali sebenarnya. Ini nggak mungkin lagi nih untuk bisa hidup. Kalau kita secara ilmu medis lah nggak mungkin lah kalau nggak dirujuk. Sedangkan kalau kita merujuk pasien ke kota itu kan kita harus memanggil pesawat. Pesawat itu kan nggak tiap hari bisa ada pesawat, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi nggak rutin juga tiap hari ada penerbangan. Makanya kan susah. Dan itu juga mahal biayanya. Kita sistemnya bukan per orang, jadi charter pesawat. Jadi kalau misalnya charter pesawat udah biasa, jadi kita charter satu pesawat untuk ngantar pasien. Itu bisa lumayan kalau zaman dulu itu bisa 30-40 juta tergantung jarak ya. Terus sekali pesawat ke kota untuk penerbangan kurang lebih 1 jam gitu. Makanya kalau ya kita ngerasa nggak sanggup ya udah banyak berdoa dan mengandalkan apa yang ada bisa kita kerjakan di puskesmas. Jadi kan ya akhirnya makanya nggak tahu lah mungkin itu Tuhan itu adil ya. Maksudnya masyarakat yang seperti itu diberikan kekuatan dan sistem imun yang lebih. Ya kita kadang-kadang mikir kok bisa ya mereka selamat ya gitu. Kalau kita kan mikir kok dengan kayak gini kayak ini nggak mungkin ini selamat. Tapi ya akhirnya bisa. Berapa kali aku alami seperti itu. Misalnya bayi-bayi yang sebenarnya udah pasrah. Kalau cuma obatnya cuma antibiotik yang paracetamol. Tapi nanti kita lihat, ibu ini antibiotik ini ya, nanti diminum di rumah gini. Kita mikirnya ya ini bakal lewat lah ini nggak mungkin. Tapi akhirnya 2-3 hari kemudian datang dokter, terima kasih, pasiennya sudah saya kok bisa ya tuh dalam hati. Jadi kayak gitu jadi perasaan gimana ya? Jadi kalau banyak pengalaman hidup sebenarnya kalau kita pelajarin kalau misalnya hidup di daerah-daerah seperti itu sih. Kebanyakan case penyakitnya apa, Fit? Kalau di sana kan karena memang daerahnya memang masalah kebersihan ya yang paling utama di sana. Karena masyarakat pola hidup bersihnya memang masih kurang. Jadi ya intinya seperti yang berhubungan dengan kebersihan, misalnya mencret, diare, terus saluran pernafasan, kemudian tuberkulosis, TB, paru basah istilahnya, atau ya HIV/AIDS. Itu banyak. Itu salah satu yang bikin kita khawatir, terutama HIV/AIDS-nya. Itu kan ini ada cerita ini juga tentang HIV/AIDS. Kenapa sih di Papua sana kok bisa HIV/AIDS-nya banyak ya gitu kan? Masih orang mikir gitu kan. Karena di pedalaman nih ceritanya. Kenapa kan di kota biasalah mungkin ya kalau HIV/AIDS. Di sana pedalaman banyak juga HIV/AIDS. Kenapa? Karena memang masyarakat di sana tuh ada istiadatnya. Ini nggak semua ya, tergantung suku, tergantung daerah juga ya. Ada di sana itu kalau misalnya hubungan seks bebas itu jadi ada istiadat. Jadi culture. Jadi kalau misalnya mereka agama belum masuk di sana itu emang agak susah merubah itu karena kan kita merubah culture, merubah adat istiadat itu kan nggak gampang. Kalau kita bilang jangan begini, sedangkan itu jadi adat istiadat mereka kan susah. Makanya itu kan kita agak susah kalau misalnya kita mau mengurangi angka misalnya HIV/AIDS begitu agak susah. Makanya kenapa tinggi di sana angka HIV/AIDS di Papua? Salah satu yang tertinggi di Indonesia. Apalagi dirimu itu di pedalaman yang mungkin mereka juga bahasanya masih sudah pandai bahasa Indonesia atau masih belum punya tata bahasa yang bagus itu gimana, Fit? Itu juga salah satu tantangan sebenarnya bahasa memang karena sebagian besar masyarakat sana belum bisa berbahasa Indonesia. Kalau sebagian besar tidak bisa, jadi sebenarnya kita pakai penterjemah. Kalau nggak bisa pakai penterjemahnya ya terpaksa berdasarkan jadi kayak apa ya? Ibu sakit apa? Ibu sakit apa? Jadi ditunjuk gitu loh bro. Sakitnya apa? Bahasa sana lah gitu kan. Kita kan belajar juga bahasa asli sana. Minimal sakitnya apa lah gitu kan.
Ini luka kepala, ini perut, ini dada. Jadi mereka menunjuk gitu. Jadi banyak baca isyarat sih kalau misalnya. Ngerti kok, memang orang pasti kalau mikir Papua itu serem nih, Papua gimana ya, Papua seperti ini loh, pakai koteka semua yang perang suku jajar. Aku termasuk orang yang aku juga berpikir begitu dulu ya awal-awalnya. Tapi setelah aku lama di sana, ternyata kita nggak bisa ini sih. Mungkin karena memang selama ini, menurut aku ini pendapatku ya, selama ini tuh media terlalu apa ya, terlalu memfokuskan beritanya ke hal-hal seperti itu, sedangkan hal yang baik tentang Papua itu jarang diekspos. Cuman kalau orang-orang yang daerah gunung, terutama yang di pedalaman yang belum akses susah, itu memang susah, masih sering kita lihat perang suku, terus apa ya yang masih primitif, ya masih ada, yang masih pakai koteka tuh masih ada, ya masih ada seperti itu yang di pedalaman. Ya, selama 4 tahun itu pernah mengalami hal-hal yang tersulit, karena kan beberapa itu banyak juga baca berita dokter yang akhirnya tanda kutip pernah sakit malaria tapi bahan obatan sudah nggak ada sambil menunggu datang, karena kan tadi seperti yang dirimu bilang kan ya kita karena nggak lost contact gitu, kita hanya berharap mereka datang di saat yang memang sudah waktunya datang gitu, jadi mereka nggak bisa datang sebelum waktunya datang. Ya pernah dan teman baikku salah satunya meninggal di pedalaman Papua kemarin, dokter PTT. Oh iya, gimana ceritanya? Di Kabupaten Pegunungan Bintang, dia kebetulan orang Makassar. Dia alumni Unhas, kemudian dia aslinya Suku Toraja. Jadi karena kemarin dia jadi kan 3 bulan nih kan mau rencana ke pedalaman kan nyiapin semuanya. Ternyata waktu dia di sana tuh kena malaria. Jadi istilahnya sakit malaria, setelah dites ternyata obat-obatan yang dibawa itu dan yang diminum itu tidak mempan. Jadi akhirnya kan kita kan berusaha untuk mengevakuasi karena kan sudah sakit 3 hari, udah lemes lah, bahkan udah diinfus sudah apa di sana. Ini lagi pedalaman. Tapi pas kan kita mikir alat komunikasinya pakai apa? Di sana salah satunya alat komunikasi antar kampung itu kan tidak ada telepon, yang ada hanya radio SSB istilahnya. Jadi radio SSB itu kayak radio satu arah tuh loh yang kita telepon kayak, nah itu, jadi satu arah begitu loh. Jadi dikabarin kalau dia ternyata lagi sakit, dokternya di sana tidak mempan dengan obat-obatan. Tapi ya itu tadi, gara-gara masalah aksesnya tidak ada karena cuma ada pengandalin pesawatnya itu terlambat sampai 3-4 hari kalau nggak salah baru bisa menjemput dia. Jadi memang udah berat banget kondisinya. Akhirnya telah dievakuasi, masih hidup tapi waktu dievakuasi dalam kondisi tidak sadar. Akhirnya nyampe di rumah sakit di kota, di Jayapura, di sana ditangani, akhirnya nggak selamat memang. Nggak bisa tertolong, karena sudah berat memang kondisinya, istilahnya sudah sampai ke otak lah malarianya. Nah, meninggal, dan itu kemarin jadi kabar heboh juga. Dan ada beberapa orang juga seperti itu, teman-teman yang lain. Tapi nggak banyak sih, maksudnya pernah ada kasus seperti itu. Dan aku alamin sendiri, maksudnya. Temanku sendiri seperti itu. Kenapa ya di Papua itu memang terlalu sering ya kasus malaria itu, kenapa ya, Fit? Karena kan memang sana daerah endemis, jadi kan lingkungan itu cocok dengan cocok dengan kan malaria itu ditularkan melalui nyamuk. Malaria itu kan kumannya itu yang bisa masuk ke dalam tubuh nyamuk. Dari nyamuk ini menggigit manusia, dari manusia ini nanti yang tertular dari nyamuk kuman yang ada di nyamuk itu, makanya masuk ke tubuh manusia karena dia menggigit. Jadi memang nyamuknya ada di sana gitu, salah satunya. Dan gitu memang kumannya juga memang banyak di sana, intinya di situ kan kuman. Oke. Jadi selama 4 tahun di Papua, pengalaman yang luar biasa. Jadi setelah kamu 4 tahun itu, apa pengalaman hidup yang akhirnya membuatmu merasa aku nggak salah nih ngambil ke Papua? Kayaknya memang ini hal yang tepat yang aku pilih dari begitu banyak tempat yang lain gitu. Sebenarnya kalau dibilang pengalaman 4 tahun di sana, aku lebih banyak belajar pengalaman hidup daripada pengalaman case ya. Maksudnya kalau pengalaman case itu kan kasus apa itu kan bisa kita baca, bisa kita tangani sehari-hari. Tapi pengalaman itu luar biasa di sana. Jadi bagaimana kita bisa satu bertahan hidup di tempat seperti itu. Yang kedua, nggak gampang mengeluh. Jadi kalau kita di kota, kerja di kota kan apa semuanya ada. Jadi kita juga semuanya serba adalah, kalau misalnya kan serba terbatas. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan apa yang ada supaya kita bisa survive di sana itu. Jadi intinya, jadi kita nggak gampang mengeluh.
Dikit-dikit ngeluh, kurang dikit ngeluh. Karena sana tuh nggak bisa, kalau kita mengeluh kita nggak akan survive di sana. Kemudian ya, satu lagi yang paling penting, jadi lebih dekat sama Tuhan, jujur aja. Karena selama 3 bulan gak ada sinyal, gak ada listrik, ngapain ya kita di sana ya kalau gitu kan mikirnya. Ya akhirnya ya, kalau pun kemarin bawa gitar kebetulan kan. Iya, nyanyi-nyanyi rohani, ya baca Alkitab gitu ya. Ternyata masyarakat membutuhkan lagu dia, makanya masyarakat senang di sana. Yang paling sedih kan sebenarnya pada saat kita meninggalkan daerah itu sebenarnya. Itu kan di antara rame-rame masyarakat, terus nanti kita masyarakat sampai nangis-nangis di bandara, dokter jangan pergi, ya itu kan pengalaman-pengalaman yang nggak mungkin kita dapat di gitu. Jadi kan sedih sih aku jadinya kalau lihat ingat masyarakat ngantar rame-rame, dokter jangan gini, nanti kembali dokter gini-gitu. Aduh gimana ya, satu sisi sih iya gitulah kita. Jadi pengalaman-pengalaman nggak mungkin kita dapat di kota lah, hal seperti itu. Jadi dan aku merasa kok karena pernah melayani di sana kok kayaknya berkat itu malah makin banyak gitu. Aku berkat itu bukan hanya berkat duit ya. Duit itu hanya salah satu sebenarnya. Mulai bisa sekolah lagi, kemudian bisa apa ya, banyak membantu keluarga, terus bisa banyak dapat channel, maksudnya channel tuh apa ya, kenalan dan banyak kenalan pokoknya intinya. Jadi sebenarnya apa ya, banyaklah berkat dan tidak terduga yang kita dapat gitu intinya loh. Jadi kan saat kita melayani orang yang tidak bisa membalas dengan kita kan nanti biar Tuhan yang membalas. Kok jadi sok malaikat gini jadinya ya? Tapi seperti ya. Jadi karena pengalaman hidup jadinya bukan apa ya. Jadi kita tuh ya benar-benar pengalaman hidup itu bisa membentuk kita sih sebenarnya. Oh. Ya Fit, jadi merasa dirimu akhirnya merasa aku itu kayak berguna ya, masih menjadi sangat. Jadi kayak bisa menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Membutuhkan. Ya. Fit, kita tinggalkan sejenak tentang Papua. Nah, tadi dirimu bilang akhirnya Tuhan kasih berkat juga bisa sekolah lagi. Sekolahnya dalam artian seperti apa nih Fit? Apakah beasiswa ataukah memang biaya sendiri? Bisa diceritakan Fit? Kebetulan kan ya aku kan memang bukan dari keluarga yang maksudnya sudah dari awal berada lah. Ya keluarga biasa-biasa aja, sama seperti Mudo juga kan keluarga biasa-biasa saja. Jadi kan dalam dunia kedokteran itu untuk melanjutkan sekolah itu kan butuh biaya yang sangat besar. Melanjutkan sekolah spesialis maksudnya itu nggak murah karena kan pendidikannya lama dan pengeluarannya juga banyak. Dan kita selama sekolah itu misalnya 4-5 tahun itu kita nggak berpenghasilan sama sekali, benar-benar jadi pengangguran. Jadi kita harus butuh modal untuk bisa sekolah. Ya salah satunya kan kalau di Papua tadi kan ada tabungan juga kan. Kemudian kemarin aku mencoba juga untuk mencoba daftar beasiswa LPDP. Nggak tahu kenapa tiba-tiba LPDP dulu membuka beasiswa untuk spesialis. Padahal sebelumnya belum ada. Sebelumnya yang S2, S3 untuk spesialis belum ada. Jadi waktu 2015 atau 2014 baru pertama kali menerima untuk spesialis di situ di awal-awal. Kebetulan masih itu ya aku mencoba ini LPDP apa ya, beasiswa apa ya, nggak ngerti. Dulu masih awal-awal LPDP, spesialis juga belum tahu juga gimana. Yuk coba-coba. Ya ada ujiannya, ada apanya, akhirnya bisa lulus di sana di LPDP. Akhirnya lulusnya kan di Universitas apa Fit? Di UGM aku. Jadi ibaratnya itu kayak kalau Steve Jobs bilang itu hidup kita itu ibarat kayak ngabungkan titik-titik ya. Kau sebenarnya tidak pernah kepikir bahwa pengabdianmu di Papua ini menjadi hal yang membantumu untuk tahap berikut dalam hidupmu. Ya, karena kau mengerjakannya karena ya udah tulus aja ngerjakannya karena memang itu panggilan gitu kan. Nah, tetapi itu terbuka semua, nggak tahu jalan ini terbuka sendiri gitu loh. Jadi nggak bukan rencana, malah rencana aku dulu nggak seperti itu. Malah rencana aku menabung dengan danaku itu aku sekolah. Tapi ternyata tiba-tiba aku dapat beasiswa. Jadi memang apa ya, jadi kebuka semua gitu loh, jalan kita tuh kebuka sampai sekarang akhirnya saya SPP lulus spesialis penyakit dalam ya kayak jalan-jalan itu kebuka terus gitu loh, nggak hanya pada saat kita masuknya loh, jadi saat pendidikan juga banyak bantuan, banyak sokongan, banyak apa gitu, banyak ya jalan itu kayak kebuka aja loh gitu loh. Dan Papua itu kayak stepping stone-nya hidupmu ya, jadi itu kayak bukan hanya sekedar ke dalam karir, tapi dalam segi mental, dalam segi kedewasaan hidup, pengalaman hidup,
kemudian makin lebih dekat dengan Tuhan gitu kan. Nah, ibaratnya itu mengubah dirimu yang seorang David yang mungkin hanya ibaratnya kayak bibit itu menjadi pohon yang lebih besar lagi di Papua itu 4 tahun ya, David ya. Setuju aku itu. Jadi benar-benar jadi ya batu loncatan, kalau batu loncatan seolah-olah kan kita hanya mengharapkan ambisi kita pribadi kan kalau batu loncatan kan. Sedangkan kalau ini kita udah berguna untuk orang banyak juga loh maksudnya. Jadi itu kenikmatan yang nggak bisa kita nilai. Dan yang terakhir, ucapkan sukses buat karirmu ke depan sebagai spesialis penyakit dalam. Selamat berkarya. Selamat berkarya juga dimanapun Anda berkarya. Ya, siap. Oke, Fit, selamat malam. Kalau di Binjai jangan lupa kabar-kabarin. Oh ya, siap. Kontak-kontakan terus ya, Fit.